pengujian rincian saldo untuk akun piutang. Ya, silakan dibuka file PDF-nya. Sudah dibuka masing-masing? Oke, silakan dibaca. Saya absen dari ini aja ya, dari Google Meet-nya. Amani, silakan dibaca Amani. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan sehingga mampu yang pertama menyebutkan tujuan audit saldo piutang, yang kedua menyebutkan prosedur-prosedur audit yang tercantum dalam program audit untuk pengujian rinci saldo untuk akun piutang, yang ketiga menjelaskan bentuk konfirmasi positif, yang keempat menjelaskan bentuk konfirmasi negatif, yang kelima membedakan bentuk-bentuk konfirmasi piutang. Oke, jadi di bab ini ya, ini ada di buku Arens bab 16 ya. Di buku Arens bab 16. Kemudian capaian pembelajarannya ya, ini kan pengujian rincian saldo ya atau TDB piutang. Yang pertama, tujuan dari audit saldo piutang ini nanti terkait dengan asersi-asersi. Ya, nanti asersinya akan sedikit berbeda ya dengan asersi yang kemarin mengenai saldo pengujian transaksi akun pendapatan ya. Kemudian menyebutkan prosedur-prosedur audit. Jadi ini nanti step by step-nya gimana sih cara untuk pengujian rincian saldo akun piutang ini juga akan dijelaskan. Kemudian 3, 4, 5 ini akan ada yang namanya prosedur konfirmasi ya. Prosedur konfirmasi nanti ada 2 jenis ya, positif dan negatif. Akan dibahas di bab ini juga. Dan yang keenam nanti ada tambahan ya, pembahasan mengenai bagaimana analisis ya terhadap estimasi cadangan kerugian piutang. Ya, karena yang namanya saldo piutang kan dia pasti ada keterkaitan dengan piutang tak tertagih. Ya. Oke, kemudian silakan dilanjutkan oleh Ananda Putri. Iya, Ibu. Tujuan audit saldo piutang. Tujuan audit saldo piutang adalah yang pertama untuk memastikan bahwa piutang usaha yang tercantum dalam daftar piutang usaha benar-benar ada. Tujuan audit ini berhubungan dengan asersi keberadaan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa piutang usaha di daftar umur piutang adalah akurat. Tujuan audit ini berhubungan dengan asersi ketelitian. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa semua piutang usaha telah tercantum dalam daftar umur piutang. Tujuan audit ini berhubungan dengan asersi kelengkapan. Yang keempat, untuk memastikan bahwa piutang usaha dalam daftar umur piutang telah digolongkan dengan benar. Tujuan audit ini berhubungan dengan asersi penggolongan. Yang kelima, untuk memastikan bahwa klien memiliki hak atas kepemilikan piutang. Tujuan audit ini berhubungan dengan asersi hak. Oke, terima kasih. Jadi tujuan audit ya atau asersi yang pertama ada asersi keberadaan. Ya, asersi keberadaan ini dia secara arti ya mirip asersi eksisten ya. Cuman bedanya adalah istilah occurrence ini atau keberadaan ini dipakai untuk saldo biasanya ya. Sedangkan untuk istilah existence atau keterjadian ini digunakan untuk istilah kelas transaksi. Nanti ini biasanya prosedurnya ya menggunakan prosedur konfirmasi ya untuk memastikan bahwa piutangnya itu benar-benar ada. Ya, kemudian yang kedua memastikan piutang dicatat secara akurat ya, ini terkait dengan asersi ketelitian atau akurasi. Ya, kalau misalnya tadi salah satu prosedurnya adalah konfirmasi mengenai asersi keberadaan ini untuk menjawab benar ada keberadaannya atau tidak ya, untuk menjawab pertanyaan ya atau tidak. Tapi kalau asersi ketelitian, maka untuk menjawab angkanya atau jumlahnya sama atau tidak, ya. Kemudian asersi yang ketiga mengenai kelengkapan, ya memastikan piutang usaha telah tercantum dalam daftar umur piutang ya. Jadi pastikan semuanya sudah
tercatat ya, baik itu jumlah debiturnya maupun invoice-nya semua sudah dicatat di dalam masuk ke dalam daftar umur piutang. Kemudian yang keempat ada versi penggolongan atau klasifikasi. Ya ini terkait pengklasifikasian umur apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kelima, asersi hak ya atau rights. Ya, rights ini nanti terkait dengan piutang, ya contoh lainnya akun aset tetap, inventory ya memastikan bahwa yang mereka akui sebagai aset ya kan piutang, aset tetap, inventory itu kan masuk ke sisi debit ya. Ada di sisi aset. Ya, maka kita pastikan mereka benar-benar haknya si perusahaan ya memiliki hak atas kepemilikan piutang ya sama seperti aset tetap misalnya punya kendaraan maka harus dibuktikan dengan BPKB. Punya tanah maka harus dibuktikan dengan surat tanah atas nama si perusahaan. Maka begitu juga dengan piutang, kita pastikan piutang tersebut benar-benar haknya si klien ini. Kemudian nanti sebaliknya ada utang ya, ada kewajiban atau obligation ya. Ini biasanya untuk utang atau sejenis pinjaman gitu ya, yang merupakan kewajiban yang harus dituntaskan oleh perusahaan. Kemudian nanti ada tambahan karena ini terkait saldo ya, maka ada 2 tambahan asersi lagi ya. Yang pertama valuation and allocation, nanti ini terkait bagaimana pengakuan net realizable value dari piutang. Apakah sudah dikurangi dengan estimasi cadangan kerugian piutang atau belum. Karena dari piutang yang ada, kalau misalnya ada piutang yang umurnya di atas termin yang ditetapkan oleh perusahaan, maka kemungkinan tak tertagihnya pasti ada ya. Maka itu harus dikurangi dengan estimasi cadangan kerugian piutang. Kemudian yang ketujuh ada asersi presentation and disclosure, ya ini pasti ada untuk semua saldo ya, saldo akun ya, presentation and disclosure memastikan pengungkapan di CLK udah sesuai. Kemudian silakan dibaca oleh Citra Lia Rafika. Iya, Bu. Program audit pengujian rinci saldo atau PRS merupakan prosedur audit untuk Ibu, maaf Sinta baru bergabung tadi. Oke, Sinta ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, silakan dilanjut. Oke, Bu. Merupakan prosedur audit yang untuk menentukan ketetapan angka saldo akun-akun di laporan keuangan, terutama angka-angka saldo di akun-akun neraca. Untuk operasionalisasi audit, umumnya auditor akan mengembangkan program audit yang berisi serangkaian prosedur untuk memperoleh bukti. Auditor akan melakukan prosedur audit atas dasar program audit tersebut. Berikut ini contoh program audit pengujian rinci saldo untuk akun piutang dagang. Yang pertama, program pemeriksaannya itu minta daftar umur piutang atau buat apabila klien tidak menyediakan. 1.1 periksa kebenaran, penjumlahan, dan telusur ke working trial balance. 1.2 telusur saldo piutang individual ke kartu piutang. 1.3 lakukan pengujian terhadap umur piutang individual. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, jadi ini terkait program audit ya. Pengujian rincian saldo atau TDB merupakan prosedur untuk menentukan ketepatan angka saldo akun-akun di laporan keuangan. Biasanya terutama untuk akun-akun di laporan posisi keuangan ya atau di dalam neraca. Nah, ini salah satu contoh bentuk program audit pengujian untuk TDB dari account receivable ya. Yang pertama minta daftar umur piutang atau buat apabila klien tidak menyediakannya. Ini pasti hal pertama banget ya. Kita cuma punya angka di working trial balance, maka kita harus minta list atau detail dari piutang. Ya, minta list atau daftar piutang ke klien. Ya, kemudian setelah kita mendapatkannya, bisa kita periksa kebenaran penjumlahannya
Ya, ini tadi udah dapat dari klien. Pertama-tama kita jumlahin dulu, ya kita lakukan footing atau cross footing. Habis itu ditelusur ke working trial balance. Ya, jadi kalau daftar umur piutang ini kan biasanya dibuat manual ya oleh klien. Nah, si working trial balance ini kan dari hasil sistemnya, maka kita samakan saldonya, jumlahnya sudah sesuai atau belum, udah sama atau belum. Ya, ini terkait saldo ya. Kemudian setelah kita periksa jumlahnya sudah sama, kita bisa telusur saldo piutang individual ke kartu piutang. Jadi kalau 1.1 ini kita samain saldo, 1.2 ini kita fokus ke individual, misalnya PTA, PTB, PTC. Hasilnya atau angkanya jumlahnya udah sama belum dengan yang ada di kartu piutang. Ya, kartu piutang ini yang ada di sistem ya, berarti yang ada di sistem kita samakan dengan catatan manual apakah sudah sama atau belum. Kemudian 1.3, lakukan pengujian terhadap umur piutang individual. Ini dilakukan prosedur recalculation ya, recalculation umur piutang. Apakah pengklasifikasian ya atau penggolongan sesuai umurnya sudah benar atau belum. Silakan nomor 2 dilanjut oleh Dava Hatta Salam. Baik, Bu. Lalu yang kedua, mengirimkan konfirmasi positif untuk semua piutang yang bersaldo besar dan konfirmasi negatif untuk saldo kecil. Lalu yang 2.1, periksa surat konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. 2.2, periksa semua pengecualian yang dilaporkan dalam jawaban konfirmasi. 2.3, jika terdapat konfirmasi positif yang tidak dijawab, tempuhlah prosedur alternatifnya. 2.4, periksa transaksi penjualan dan pengiriman barang untuk beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan kecepatan cut-off penjualan. Oke, ya prosedur nomor 2 ya, prosedur selanjutnya adalah kirimkan konfirmasi positif untuk semua piutang yang bersaldo besar dan konfirmasi negatif untuk yang bersaldo kecil. Jadi ini urutan ya, 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 itu adalah sebuah urutan. Kita nggak bisa ngerjain 2 sebelum mengerjakan nomor 1. Ya kenapa? Karena di sini kita nggak mungkin kirim surat konfirmasi dengan jumlah saldo yang kita belum cek angkanya sudah sama atau belum antara satu data, antara satu file dengan file yang lain. Maka ini harus dikerjakan berurutan. Begitu juga dengan yang ini. Kita nggak bisa ngecek saldo piutang individual kalau kita belum yakin jumlah saldo keseluruhan ini belum sama dengan yang ada di WTB. Ya, jadi ini harus dikerjakan berurutan. Kemudian prosedur nomor 2, mengirimkan surat konfirmasi positif untuk yang bersaldo besar dan negatif untuk yang bersaldo kecil. Ini nanti ada ada pembahasannya di bawah. Kemudian periksa surat konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. Periksa semua perkecualian yang dilaporkan dalam jawaban konfirmasi. Jika terdapat konfirmasi positif yang tidak dijawab, tempuhlah prosedur alternatif. Ini juga nanti saya ada contoh filenya ya, bisa kita lihat bersama-sama. Dan yang 2.4 ini periksa transaksi penjualan untuk ketepatan cut-off penjualan. Nah, yang 2.4 ini biasanya nanti pasti ada ya prosedur cut-off, vouching ya. Biasanya ambil sampel semua penjualan di 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah tutup buku. Ini semua datanya, semua transaksinya diperiksa. Ibu, untuk maaf, memastikan hadir ya. Iza hadir, Bu. Siapa tuh? Iza. Iya. Oke, ada lagi? Ibu, maaf, Mawana hadir. Mawana hadir, Iza hadir. Fajar, udah ada belum? Belum ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini cut off nanti juga ada contohnya nggak? Kayaknya udah saya tunjukin ya pekan lalu ya tentang si cut off ini. Semua transaksi ya untuk memastikan transaksi-transaksi yang terjadi di akhir tahun itu kan, akhir periode itu kan cukup krusial ya. Takutnya salah pengakuan, maka kita pastikan dengan mengecek
beberapa transaksi sebelum dan sesudah tutup buku untuk memastikan dicatat di periode yang tepat. Oke, nomor 3 sampai 5 silakan dibaca oleh Daniel Hotma. 3 sampai 6. Yang ketiga itu tentukan apakah terdapat penjaminan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Yang keempat, minta analisis tentang beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang untuk tahun berjalan atau buat apabila klien tidak menyediakan. 4.1, tentukan apakah penghapusan piutang telah dilakukan dengan tepat. Itu yang A, periksalah persetujuan penghapusan piutang. Yang B, periksalah jumlah penghapusan piutang. Yang keenam itu periksa apakah terhadap piutang bersaldo kredit untuk mempertimbangkan perlu tidaknya reklasifikasi. Oke, terima kasih Daniel. Jadi nomor 3, tentukan apakah terdapat penjaminan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Ini nanti terkait dengan piutang yang dijaminkan atau piutang yang dijual ya. Piutang yang dijual. Jadi pastikan tadi ya terkait asersi hak, pastikan piutang yang diakui itu benar-benar haknya perusahaan. Kalau piutang yang dijaminkan atau piutang yang bahkan dijual itu bisa kita ragukan ya hak perusahaannya. Kemudian yang nomor 4, minta analisis tentang beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang untuk tahun berjalan. Ini juga kita pastikan tadi ya tentang NRV, Net Realizable Value ya. Jadi piutangnya sudah dicatat sesuai nilai bersihnya setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. 4.1, kalau misalnya ada penghapusan piutang, dicek ada otorisasi atau enggak, kemudian jumlahnya apakah sudah sesuai atau belum. Yang keenam, periksa apakah terdapat piutang bersaldo kredit untuk mempertimbangkan perlu tidaknya reklasifikasi. Ini itu nanti terkait misalnya ada klien ya jual beli dengan perusahaan yang sama. Sehingga antara utang dan piutang bisa di net off ya. Sehingga utang dan piutang di net off. Berarti kalau antara utang dan piutang di net off dan ternyata jadinya piutangnya bersaldo kredit, harus dilakukan reklasifikasi ya ke saldo utang ya berarti ya. Oke, kemudian daftar umur piutang, silakan Delfrizi dan Damri. 2.4 Daftar umur piutang. Langkah mendasar yang dilakukan auditor adalah meminta daftar umur piutang. Daftar ini merupakan daftar yang berisi saldo akun debitur yang terdapat di dalam master file piutang. Master file piutang usaha per tanggal neraca dan umur masing-masing piutang. Jumlah saldo piutang usaha di daftar umur piutang harus sama dengan jumlah saldo piutang usaha yang terdapat di master file piutang usaha. Umumnya, klien akan menyediakan daftar umur piutang karena klien yang paling tahu kondisi masing-masing customer. Melalui daftar piutang akan terlihat besaran saldo piutang masing-masing customer dan umur piutang masing-masing saldonya. Oke, selanjutnya dibaca oleh Dea Amelia. Tabel berikut ini menunjukkan contoh daftar umum piutang pada ilustrasi PTA. Dilanjut bawahnya, Bu. Sebagian besar pekerjaan auditor untuk menguji saldo piutang usaha akan didasarkan pada daftar umur piutang. Berdasarkan daftar piutang tersebut, auditor melakukan beberapa pengujian untuk memastikan saldo masing-masing customer sebagai berikut. Oke, cukup dulu. Yang selanjutnya ada daftar umur piutang ya. Ya tadi setelah meminta list ya,
Ini tadi 2.4 ini prosedur yang paling pertama ya, minta daftar umur piutang ya. Jadi nanti kita bahas ada di bawah sini, dimulai dari daftar umur piutang. Jadi langkah mendasar yang dilakukan oleh auditor ini step paling pertama banget adalah minta daftar piutang atau list piutang. Biasanya sih mereka udah ada ya data di dalam filenya, file Excel-nya ada, udah digolongkan berdasarkan umurnya. Kemudian isinya adalah saldo akun debitur yang terdapat di dalam master file piutang usaha, pertanggal neraca, dan umur masing-masing piutang. Tujuannya nanti adalah prosedur yang selanjutnya adalah kita memastikan jumlah saldo yang ada di daftar ini harus sama dengan jumlah saldo piutang yang ada di master file piutang usaha atau yang ada di sistem. Ya, jadi sebenarnya ini kita nyamain data manual, ya catatan manual versus ya sistem akuntansi ya. Menyamakan data yang ada di catatan manual dengan yang ada di sistem akuntansi. Jumlahnya harus sama. Kemudian ini ada contoh ya, daftar umur piutang ya. Jadi nanti kalau minta, Pak, Bu, minta daftar piutang. Nanti kita akan dapat bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, ada CVAD, piutangnya 10, umurnya 0 sampai 30 hari. Ude Budi, jumlah piutangnya 20, umurnya juga 0 sampai 30. Ude Cici, jumlahnya 300, umurnya ada 2, 0 sampai 30 sejumlah 200, 31 sampai 60 100. CVED jumlahnya 300, umurnya 31 sampai 60. CVED jumlahnya 370, jumlahnya 61 sampai 90 hari. Nah, nanti yang akan diuji adalah ini ya, yang ada di dalam tabel ini. Apa aja yang diuji? Silakan dibaca selanjutnya oleh Elvina. Berdasarkan daftar piutang tersebut, auditor melakukan beberapa pengujian untuk memastikan saldo masing-masing customer sebagai berikut. Yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa klien telah secara akurat melakukan penjumlahan saldo di daftar umur piutang. Penjumlahan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penjumlahan ke bawah atau footing dan penjumlahan ke samping atau cross-footing. Yang kedua, telusur jumlah saldo ke working trial balance. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan angka saldo piutang usaha di daftar umur piutang telah sesuai dengan angka saldo di buku besar piutang usaha. Oke, cukup dulu. Ya, jadi prosedur yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan. Ya, ini bisa kita lakukan footing atau cross footing. Tujuannya adalah udah memastikan ini penjumlahannya udah benar gitu ya. Habis kita jumlahin nih pakai kalkulator 10 tambah 20 tambah 300 tambah 300 tambah 370, hasilnya benar 1000, maka kita kasih tick mark nih kayak gini ya. Tanda panah ke atas ya. Ini tick marknya untuk menandakan bahwa kita sudah melakukan prosedur footing. Ya, itu salah satu ya, kan kalau audit itu mostly adalah pekerjaan yang tidak terlihat, maksudnya untuk mendokumentasikannya susah ya. Maka didokumentasikan dengan memberikan tick mark. Artinya ini sudah dihitung secara manual dan hasilnya udah benar. Nah, itu footing ya, penjumlahan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Kita kasih tick mark kalau sudah dihitung. Kemudian ada cross footing, yaitu penjumlahan ke samping ya. Ini angkanya benar 10, ini ditambah ini ya. Kolom ini ditambah kolom ini ditambah kolom ini. Hasilnya benar 10. Kemudian begitu juga untuk yang bawahnya ya. Terus kita kasih tick mark seperti ini ya, tanda panah ke kiri. Itu terkait periksa kebenaran penjumlahan. Yang kedua, telusur jumlah saldo ke working trial balance. Bertujuan untuk memastikan angka saldo sudah sesuai ya, udah sama, udah matching data antara data manual dengan data yang ada di sistem. Ya, maka kita memastikan jumlahnya yang ada di daftar ini ya, 1000 ini sudah sama dengan yang ada di WTB ya.
sampai 1000. Ya, jumlah ini harus kita pastikan sudah sama ya. Kemudian ini kan terkait jumlah saldo. Yang ketiga silakan dilanjut Fatahul Zikri. Yang ketiga, 3. Telusur saldo piutang individual ke kartu piutang atau ke akun di master file. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan angka saldo piutang usaha individual per debitur di daftar umur piutang telah sesuai dengan angka saldo piutang per debitur yang tercantum di kartu piutang atau di master file piutang. Lalu yang keempat, lakukan pengujian terhadap umur piutang. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan klien telah menggolongkan umur piutang sesuai dengan umur yang sebenarnya. Informasi ini penting bagi auditor untuk menentukan piutang-piutang yang berpotensi tidak terbayar, sehingga nantinya diperlukan penghapusan piutang. Semakin lama umur piutang menunjukkan semakin sulit untuk tertagih. Oke, terima kasih. Prosedur selanjutnya adalah telusur saldo piutang. Ini sama ya kayak yang nomor 2. Tapi yang nomor 2 ini kan telusur saldo. Yang nomor 3 ini kita memastikan saldo piutang per individual, berarti per customer ya, tadi PTA, PTB, PTC, angkanya total per individual itu sudah sama antara yang ada di kartu piutang dengan yang ada di master file ya. Ini juga lagi-lagi sama yang ada di catatan manual dengan yang ada di catatan sistem. Ya, kemudian yang nomor 4, lakukan pengujian terhadap umur piutang untuk memastikan piutang telah digolongkan sesuai umur. Ya, ini tadi ya prosedur recalculation ya. Jadi dihitung kembali aging receivable. Ya, dihitung kembali umur piutangnya. Ini nanti untuk menentukan kalau misalnya tadi ya udah ada piutang yang di atas termin pembayarannya, maka bisa kita lakukan rekomendasi atau bisa kita cari tahu kenapa, apakah perusahaannya memang memiliki track record yang buruk atau perusahaannya bangkrut ya, kita bisa telusur dan nanti bisa kita rekomendasikan untuk dihapus piutangnya. Karena kemungkinan tak tertagihnya tinggi atau ada resiko tidak tertagih. Oke, auditor kemudian menuangkan hasil pengujian dalam kertas kerja kurang lebih sebagai berikut. Ya, ini tadi contohnya setelah tadi dilakukan prosedur 1-4, maka kurang lebih bentuk working paper-nya adalah seperti ini. Ya, kalau tadi saya pakai tick mark-nya adalah penjumlahan ke bawah ya, pakai tanda panah ke atas ini. Sini dia pakai tick mark S ya. Apanya? Di mana? Ya, kita kasih tick mark. Kemudian ini tick mark-nya agak berbeda ya, S, B, T, dan R ya. Tapi yang pasti setelah tadi melakukan prosedur nomor 1, kita kasih tick mark di sini pakainya S ya, maka ya udah pakai S. Kemudian nomor 2 tadi ya udah menyesuaikan jumlah saldonya nih 1000 ini udah kita cek ke WTB, hasilnya sama maka kita kasih tick mark B. Kemudian nomor 3 tadi ya piutang individual ya, berarti kan ini ya 10, 20, 300, 370 ini juga udah kita telusur dan hasilnya sama, maka kita kasih tick mark T. Ya, kemudian umur piutang telah diperiksa dan tidak ada perbedaan ya. Setelah kita cek, nggak ada perbedaan, maka kita kasih tick mark R di sini. Selanjutnya silakan dibaca Giri Dirgantara. 2.5 Konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha merupakan bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga yaitu debitur baik dalam bentuk kas
elektronik, atau media lainnya. Bukti yang diperoleh auditor dari hasil konfirmasi piutang usaha termasuk kategori bukti yang handal karena bukti diperoleh dari pihak luar klien dan dikirim langsung kepada auditor. Cara kerja konfirmasi piutang usaha adalah auditor mengirim surat konfirmasi kepada debitur, kemudian meminta debitur untuk membalas surat konfirmasi langsung ke auditor. Konfirmasi bertujuan untuk memastikan bahwa catatan piutang menurut klien akan sama dengan catatan hutang menurut debitur. Ada dua bentuk konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Penjelasan masing-masing bentuk konfirmasi sebagai berikut. Oke, cukup Giri, terima kasih. Ya, jadi tadi ya soal umur piutang. Prosedur selanjutnya adalah konfirmasi piutang usaha. Nanti teori di dalam sini akan berlaku juga untuk konfirmasi utang, konfirmasi saldo bank, konfirmasi investasi, dan konfirmasi pinjaman. Ya, secara definisi konfirmasi piutang usaha merupakan bukti audit yang diperoleh sebagai respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga, yaitu debitur, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Nah, konfirmasi piutang ini karena tadi didapatkan dari pihak ketiga, maka dia memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibanding bukti audit lainnya, karena tadi diperoleh dari pihak luar klien ini ya, dia lebih handal. Kemudian cara kerjanya adalah auditor ya akan mengirim surat konfirmasi kepada debitur. Ya ini tapi nanti tetap pakai kopnya si klien ya. Jadi pakai kopnya klien yang buat suratnya auditor. Kemudian yang tanda tangan juga klien ya untuk supaya dapat lebih dipercaya sama si customer-nya ya. Bahwa ini surat benar-benar dari klien. Nah, kemudian coba kita cari ya contoh surat konfirmasi. Piutang. Ya, misalnya ini contohnya gini. Aduh. Ya, susah ya nyari surat konfirmasi. Tapi intinya adalah yang mau saya kasih tahu, ini adalah surat konfirmasi. Ya, jadi tetap pakai kopnya perusahaan, tapi meminta konfirmasi kepada pihak customer, piutangnya segini-segini ya. Jadi tetap pakai yang kirim adalah si klien ya. Seolah-olah yang kirim klien ya. Jadi itu sini juga tanda tangan klien. Tapi nanti balasan suratnya dikirim ya diminta dikirim langsung ke auditor. Oke, ini tadi untuk memastikan asersi occurrence atau keberadaan. Oke, ini nanti ada contohnya, silakan dibaca oleh Iputu Krisna. Yuk, konfirmasi positif ya Bu. Menurut Ya. standar audit atau SA 550, konfirmasi positif merupakan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Contoh bentuk konfirmasi positif dapat lihat pada gambar berikut ini. Tuh. Silakan dibaca suratnya. PTA itu dengan Balikpapan nomor 2 juga kepada UD Cici Paramida, Direktur di tempat, dengan hormat, sehubungan dengan audit laporan keuangan pada perusahaan kami, mohon untuk menyampaikan kepada auditor kami pengarahan saldo kewajiban Anda
pada kami per tanggal 31 Desember 2019. Kirimkan bagian bawah lembar surat ini. Mohon dibalas sebelum 31 Januari 2020. Oke, ini. Boleh juga, Bu? Ya, bawahnya juga. Oke. Dikirimkan kepada KAP Hadi Wijaya dan rekan. Itu kami setuju atau tidak setuju bahwa saldo sebesar Rp300 adalah benar. Uraikan alasan jika tidak setuju sebagai berikut. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Ihsan Falah, coba dibaca tadi surat konfirmasi positif, ini surat konfirmasi negatif. Silakan dibaca, Ihsan. Yang PTA itu, Bu? Ya, ini. Oh ya. PTA Jalan Balapan nomor 2, Yogyakarta, kepada CV Adi, UP Direktur di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan audit laporan keuangan pada perusahaan kami, menurut data kami saldo utang perusahaan Anda kepada kami sebesar Rp10 per 31 Desember 2019. Apabila tidak cocok dengan catatan Anda, harap kirim jawaban ke Kantor Akuntan Publik Hadi Wijaya dan rekan, Jalan Gagak Rimang nomor 4, Yogyakarta. Kepada Kantor Akuntan Publik Hadi Wijaya dan rekan, Jalan Gagak Rimang nomor 4, Yogyakarta. Kami tidak setuju bahwa saldo utang kami adalah Rp10. Alasannya adalah sebagai berikut. Oke, tadi udah dibacakan ya, ada tadi ini adalah konfirmasi negatif ya. Dan yang ini adalah konfirmasi positif. Silakan saya beri waktu 10 menit dicari perbedaannya. Apa perbedaan konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Nanti tolong ada yang memaparkannya di kelas ya, di sini ya. Oke, waktunya 10 menit ya. Jadi kalau konfirmasi positif itu untuk bersaldo besar. Nah, ini tuh akan dibalas kalau misalnya setuju ataupun tidak setuju. Kalau misalnya tidak setuju, itu pasti ada alasannya kenapa. Nah, kalau konfirmasi negatif itu untuk yang saldonya kecil. Nah, ini tuh dibalas kalau misalkan saldonya tuh nggak sesuai. Tapi kalau saldonya sesuai, pasti nggak dibalas, Bu. Gitu, Bu. Jadi intinya tadi gimana? Bedanya ada di tidak setuju sama saldonya, Bu. Oke. Ya, yang lainnya ada yang mau memberikan tanggapan lain atau menegaskan sesuatu? Oke, saya buka queue-nya. Ada Sinta, silakan Sinta. Oke, untuk konfirmasi positif, yang pertama yang aku lihat itu dia tidak diberi sejak awal dari laporan pertamanya itu nggak dikasih tahu berapa piutang yang terteranya. Sedangkan di konfirmasi negatif itu sejak awal diberitahu berapa piutang yang terteranya. Kayak misalnya saldo utang perusahaan Anda kepada kami sebesar Rp10 gitu. Terus perbedaan yang kedua, di konfirmasi positif itu minta diberikan jawaban mengenai kebenaran saldonya, apakah benar atau tidak. Jadi maupun itu benar atau tidak, customer diminta untuk mengirimkan jawabannya berapa catatan yang ada di customer itu. Sedangkan kalau di konfirmasi negatif itu dia diminta mengirimkan jawaban apabila tidak sesuai dengan catatannya si auditor gitu, karena sejak awal kan diberitahu tuh berapa RP-nya. Itu sih Bu, menurut saya perbedaan. Oke, terima kasih Sinta. Tadi yang lainnya ada yang memberikan tanggapan lain? Tadi ada Ihsan, ada. Sudah Bu, sudah diwakilkan sama Sinta Bu. Sudah diwakilkan. Yang lainnya? Saya Giri Bu, coba nambahin. Giri, silakan Giri. Kalau di konfirmasi negatif itu kan karena nominalnya kecil itu jadi tidak terlalu signifikan buat perusahaan. Jadi kalau ada kesalahan misalnya nggak dijawab sama yang bersangkutan itu, kalau misalnya kesalahan berarti cuman kecil jadinya
kesalahannya itu nggak terlalu signifikan. Misalnya dalam yang kasus ini kan CV Adi sama Budi itu ada 30. Kalau misalnya mereka nggak ngebales, itu anggapannya cuman kesalahan 3% karena dari 1000 30 per 1000 kan 3%. Oke. Oke, terima kasih Giri. Yang lainnya ada yang mau memberikan tanggapan lain? Atau menegaskan sesuatu? Atau menemukan perbedaan lain? Cukup ya. Oke, tadi jawaban Sinta dari Mengatrian, Sinta, ya semuanya sudah tepat ya, sudah tepat. Jadi memang tadi perbedaannya yang pertama adalah kalau konfirmasi positif, dia setuju atau tidak setuju harus dibalas ya. Jadi auditor berekspektasi ada balasan ya, mau setuju atau tidak setuju. Sedangkan konfirmasi negatif hanya kalau tidak setuju dengan saldo yang di-state ya, berarti 10 tidak setuju maka dibalas. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bisa kita lihat dibalas atau tidak dibalasnya dari sini ya. Mohon untuk menyampaikan kepada auditor kami. Jadi untuk disampaikan ya setuju atau tidak setujunya. Jadi dibalas atau setuju atau tidak setuju harus disampaikan ya ke auditor kami. Sedangkan di sini kalimatnya adalah apabila tidak cocok dengan catatan Anda, harap kirim jawabannya. Dari sini bisa kita kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ini hanya dibalas kalau misalnya nggak setuju, sedangkan konfirmasi positif mau setuju atau tidak setuju, harap menyampaikan informasi tersebut ke auditor. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada ini ya, di state ya, yang di negatif itu angka 10-nya di sini ada, di sini juga ada. Sedangkan ini cuman ada 300 di sini. Oke, udah tepat. Kemudian perbedaan lainnya adalah tadi yang disebutkan oleh Giri, iya betul, itu juga betul. Kenapa kayak gitu? Konfirmasi positif ya. Sebenarnya nanti ada di sini kita baca ya. Jadi tadi kalau konfirmasi negatif hanya dibalas kalau misalnya tidak setuju, sebenarnya itu meningkatkan resiko ya. Meningkatkan resiko auditor ya. Kalau misalnya ternyata dibalesnya bukan karena setuju gimana? Ya, tapi itu karena tadi akan dipakai konfirmasi negatif hanya kalau saldonya kecil dan atau sistem pengendalian internal dari perusahaannya sudah baik. Ya, maka memakai konfirmasi negatif. Oke, tadi terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi. Kemudian lebih detailnya kita lanjut dulu baca oleh tadi sampai siapa ya terakhir ya? Ihsan udah belum Ihsan? Sudah Bu, tadi Bu. Ihsan udah, berarti Iza udah? Belum Ibu. Oke, Iza silakan dibaca dari yang ini, contoh surat konfirmasi. Contoh surat konfirmasi tersebut dikirim kepada debitur UDCC Paramida. Bentuk positif terlihat pada pilihan jawaban untuk setuju atau tidak setuju. Apabila UDCC Paramida setuju dengan angka Rp300 karena sesuai dengan catatan akuntansi mereka, maka UDCC Paramida melingkari kata setuju. Demikian juga sebaliknya. Apabila UDCC Paramida tidak setuju, maka pilihan tidak setuju dilingkari dan disertai dengan alasan ketidaksetujuannya. Dalam konteks audit piutang usaha, berarti permintaan kepada debitur untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan saldo piutang usaha yang tertulis dalam surat konfirmasi. Angka saldo di surat konfirmasi adalah angka saldo menurut klien. Jika debitur setuju dengan angka saldo piutang di surat konfirmasi, maka debitur menjawab setuju. Tetapi jika tidak setuju, maka debitur menjawab tidak setuju disertai dengan alasannya. Artinya, auditor harus memperoleh jawaban dari debitur. Bentuk konfirmasi ini cocok dengan untuk A.
angka saldo akun-akun yang bernilai besar sehingga auditor harus memperoleh bukti atas angka saldo tersebut. B. Memiliki risiko bawaan tinggi dan risiko pengendalian tinggi sehingga auditor tidak dapat semata-mata mengandalkan efektivitas pengendaliannya. Oke, cukup Iza, terima kasih. Ya, jadi tadi ini penjelasannya ya. Jadi kalau konfirmasi positif mau setuju atau tidak setuju harus jawab gitu ya. Kalau misal setuju, oke, berarti cuman tinggal entah dilingkari, entah dicoret ya. Ini misalnya gampang kita pakai dicoret aja. Kalau misalnya setuju, oke, tinggal coret tidak setujunya, kemudian dikirim balik kepada si KAP Hadi Wijaya. Tapi kalau misalnya sebaliknya tidak setuju, maka ini yang setujunya dicoret, kemudian dijelaskan di sini ya. Misalnya sudah dibayar 100 ya, RP 100, sehingga utang kami tinggal 200. Berikut invoice outstanding ya. Outstanding per 31/12 tahun berapa nih? 2019 ya. Invoice berapa? 333 sejumlah 100. Invoice 334 sejumlah 70. Invoice 335 30. Ya, nanti akan ada balasan seperti ini kalau misalnya tidak setuju ya. Gitu. Nah, nanti ini tinggal kita cek 100 ini dibayarnya kapan. Ya, ini nanti bisa lakukan prosedur alternatif terhadap nilai yang sudah dibayar ini. Oke, sampai situ dulu. Kemudian bentuk konfirmasi ini cocok digunakan yang pertama untuk untuk jumlah yang besar ya, utangnya besar. Makanya tadi si KAP ini menentukan ada 3 ini ya. Yang di bawah 20 dikirim konfirmasi negatif, yang di atas 300 dikirim konfirmasi positif ya, karena dari jumlahnya. Yang bersaldo besar dikirimi konfirmasi positif. Nah, yang kemudian alasan yang kedua atau pertimbangan yang kedua, memiliki resiko bawaan tinggi dan resiko pengendalian yang tinggi sehingga auditor tidak dapat semata-mata mengandalkan efektivitas pengendalian. Ya, ini yang lagi diomongin ya, SPI yang lagi diomongin adalah SPI-nya klien ya. Bukan SPI dari customer-nya. Ya, jadi SPI-nya klien kalau misalnya tadi resikonya tinggi, maka bisa jadi KAP mengirimkan semuanya konfirmasi positif. Ya. Gitu. Kemudian silakan dilanjut baca setelah Iza oleh Hairunisa. Yang konfirmasi negatif ya, Bu. Ada juga bentuk konfirmasi positif berupa konfirmasi blanko atau blank, yaitu konfirmasi yang memuat isian saldo bentuk kosong. Debitur diminta mengisi sendiri jumlah saldo sesuai catatan debitur. Bank konfirmasi blanko umumnya menghasilkan kembalian jawaban yang rendah karena debitur akan merasa kerepotan untuk mengisi saldonya. Bentuk konfirmasi positif lainnya adalah konfirmasi faktur, karena yang ditanyakan oleh auditor jumlah faktur bukan jumlah saldo. Oleh karena itu, konfirmasi faktur tidak bertujuan untuk memastikan kebenaran angka saldo piutang usaha klien. Oke, ini bentuk konfirmasi lainnya ada konfirmasi blank atau kosong ya. Jadi di sini saldonya kosong, nggak ada informasi saldo. Jadi si customer disuruh menuliskan berapa jumlahnya. Tapi kekurangannya adalah kalau misalnya pakai yang blank itu kalau yang pakai blank itu, kalau misalnya dia ternyata sudah nggak ada masalah, udah setuju gitu ya,
buat dia akan merepotkan gitu ya, harus mendetailkan catatannya, memberikan informasi seperti itu. Jadi biasanya keterjawabannya rendah dibanding konfirmasi positif. Ya konfirmasi positif akan memudahkan untuk yang setuju. Oke, dia tinggal lingkari yang setuju, kemudian dikirim balik, udah selesai. Tapi kalau pakai konfirmasi yang blank, walaupun datanya nanti hasilnya sudah sesuai, udah sama dengan catatan klien, tapi kan dia harus ngasih tahu outstanding piutangnya berapa, kemudian atas invoice yang mana gitu kan. Itu kan memakan waktu lebih banyak dibanding yang konfirmasi positif. Kemudian bentuk konfirmasi lainnya adalah konfirmasi faktur, yang ditanyakan bukan jumlah saldo, tapi jumlah fakturnya. Oke, dilanjutkan konfirmasi negatif. Oke, konfirmasi negatif, tadi ini saya biar cepat aja ya. Ini tadi hanya dibalas kalau misalnya nggak setuju, pertimbangannya adalah cocok untuk debitur yang memiliki saldo kecil dan resiko bawaan rendah dan resiko pengendalian rendah. Pengendalian internal efektif dan auditor tidak yakin bahwa debitur akan menjawab permintaan konfirmasi. Biasanya kalau misalnya pun dikirimkan surat negatif dan tidak terbalas, maka kesalahannya relatif tidak material ya. Biasanya ini tuh ya, memiliki saldo kecil dan resiko bawaan rendah. Jadi konfirmasi negatif ini jarang digunakan kecuali ini memenuhi syarat ini, saldonya kecil dan resiko bawaannya rendah. Jadi biasanya kalau auditor kirimnya seringnya ya konfirmasi positif. Ini tadi contohnya udah dibacakan ya, kayak gini. Nah, ada ilustrasi di sini ya, PTA. Tadi kan ada 2 PT yang nilainya 10 sama 20 ya. Ini tadi penjelasannya giri ya. Kalau misalnya di total adalah 30. Kalau misalnya 2 CV ini nggak bales, maka secara persentase juga masih kecil ya persentase kesalahannya ya. 30 total yang dikirim dibagi total keseluruhan 1000 sama dengan 3%. Jadi kalau misalnya nggak dibalas pun ya dia tidak material ya, tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap auditor ya. Kemudian respon auditor terhadap jawaban konfirmasi. Ya, saya baru ingat ini jam 9 ada acara ya dari jurusan. Oke. Ya, bisa deh 15 menit lagi. Respon auditor terhadap jawaban konfirmasi ya ada beberapa. Yang pertama ada CB atau confirm balance. Yang kedua ada NR, no response. Dan yang ketiga ada RD atau reporting difference. Ya, kalau CB itu confirm balance dia dibalas dan nilainya sama. Kalau misalnya udah CB ini, udah berarti auditor udah nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, karena hasilnya udah sama. Nah, nanti ada yang namanya prosedur alternatif untuk yang no respond, yang NR ini ya, no respond. Dan reporting difference ini jawabannya ada selisih. Ya, ada selisih ini juga kita bisa lakukan prosedur alternatif atau biasanya si klien akan ngirim kayak gini, alasannya ya. Misalnya ini, kami tidak setuju bahwa saldo utang kami adalah 10, alasannya adalah sebagai berikut. Dia mengaku telah membayar Rp7 pada tanggal 30 Desember. Ya, maka utang kami seharusnya 3. Nah, ini tadi setelah dicek, ternyata ada pembayaran, ya benar ada pembayaran di tanggal 30 Desember. Tapi baru dicatat ya di sini ya, baru dicatat oleh perusahaan pada tanggal 2 Januari. Maka ada perbedaan. Ada kesalahan ya, kesalahan pengakuan piutangnya. Harusnya dia dicatat ketika tanggal diterimanya kas yaitu 30 Desember, tapi karena baru masuk di awal tahun di tanggal 2 Januari, dimasukinnya dicatatnya tanggal 2 Januari. Maka ini harus dibuat jurnal koreksi nanti ya. Itu yang pertama, jawaban klien berbeda dengan isi konfirmasi. Nah, yang kedua ada konfirmasi-konfirmasi yang tidak terjawab. Ini auditor bisa melakukan prosedur alternatif ya. Prosedur alternatif
dilakukan antara lain yang ini, yang pertama memeriksa jurnal penerimaan kas beberapa hari setelah tanggal neraca. Jadi ini diperiksa dari tanggal 1 sampai 30 Januari, ada nggak kas masuk atas pembayaran utang. Ya, kemudian kalau ada, bisa dicek itu atas pembayaran piutang yang mana, dan dicek ke sales invoice dan juga delivery order. Pastikan pengakuan pendapatannya sudah sesuai periodenya. Nah, ini contohnya untuk UD Budi dilakukan penelusuran ke penerimaan kas setelah tanggal neraca. Ditemukan informasi bahwa UD Budi melakukan pembayaran 20 pada tanggal 3 Januari. Bukti sales invoice dan delivery note menunjukkan bahwa terjadi penjualan tanggal 20 Desember. Ya, jadi ada pembayaran di tanggal 3 Januari atas invoice di tanggal 20 Desember. Maka ini udah sesuai ya. Saldo piutang UD Budi telah sesuai dengan catatan klien. Ya udah nyampenya di periode 2019 ya, di tanggal 20 Desember ini. Invoice-nya juga di tanggal ini ya. Dan baru dibayar 3 Januari. Berarti ini pengakuannya udah benar. Nah, kemudian CVED dilakukan penelusuran ke jurnal penerimaan kas setelah tanggal neraca dan tidak ditemukan adanya pembayaran dari si CVED. Nah, ini akhirnya auditor bisa melakukan wawancara ya, atau berkomunikasi dengan manajemen. Kemana nih si CVED? Karena tadi piutangnya di atas 60 hari semua ya, di atas 10 hari semua. Setelah ditelusur, ternyata si CVED mengalami kebangkrutan. Dicek, ditelepon, nomor teleponnya nggak aktif. Dicek ke alamatnya, ternyata gedung kantornya udah ganti kepemilikannya ya. Operasional sudah tidak berjalan. Maka sesuai peraturan perusahaan, debitor yang tadi pilot, kemungkinan pembayaran piutangnya itu kecil gitu ya. Akhirnya diusulkan penghapusan piutang. Karena ada potensi tidak tertagih. Kemudian setelah tadi ada beberapa jurnal penyesuaian, diajukanlah jurnal penyesuaian itu oleh auditor ke klien ya. Yang pertama, atas koreksi penyesuaian piutang ADI ya. Kas di debit sebesar 7 dan piutang usaha di kredit sebesar 7. Jadi piutangnya sisanya 3. Kemudian jurnal penyesuaian yang kedua untuk penghapusan piutang CVED, yang pertama di debit cadangan kerugian piutang 370 dan piutang dagang di kredit 370. Kemudian usulan-usulan jurnal ini nanti akan dimasukkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan ya, ke working paper di paling bawah yang nantinya akan digabung dengan jurnal penyesuaian dari audit-audit siklus lainnya. Kemudian cadangan kerugian piutang. Oke, ini contoh. Saya tunjukkan ya contoh dari working paper tadi prosedur alternatif ya. Piutang. Ya, ini contoh dari subsequent receive account receivable ya, ini nama prosedur alternatifnya. Jadi kita kalau ini ngetrace ke, kalau tadi ya di PDF itu ngetrace ke jurnal penerimaan kas, ini ngetrace-nya ke rekening koran. Dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Ternyata ada pembayaran nih di 10 Januari. Ya, sebesar 91 juta sekian. Setelah dicek, ternyata itu adalah pembayaran dari si PT Iseki ini. Dicek lagi, ini atas invoice yang mana nih transaksi 91 juta. Dapatlah invoice nomor 308. Ya, jumlahnya sama. Kemudian kita pastikan nih, tanggal dikirimnya tanggal berapa, dan apakah dia masuk periode yang tepat atau enggak. Ini enggak ada isinya ya. Misalnya ini invoice-nya tanggal berapa ya? Ya, misalnya tanggal 20 Desember ya. Barangnya misalnya diterima 25 Desember. Mungkin ya 25 ya. 27 Desember 2016 ya. Ya, ini maka kita harus pastikan invoice-nya tanggalnya pada periode yang tepat dan barang sampai juga pada periode yang sama ya. Kalau misalnya nanti pengakuannya adalah barang diterima baru boleh diakui pendapatannya, ya misalnya ini di 1 Januari, maka ini nggak boleh masuk ke pendapatan tahun 2019.
16 ya. Tergantung FOB, shipping point, atau destination point. Nah, ini juga kita pastikan apakah pembayaran ini sudah masuk ke dalam GL atau belum. Ya, kemudian ada lagi pembayaran di tanggal 16 Januari nih. PT Hitachi ya. Jumlahnya 850. Berarti kita harus cari invoice-nya nih yang sejumlah 850 nih. Kita pastikan jumlahnya sama. Oh, ternyata ini atas pembayaran invoice dari 314 sampai 329 ya, ini ngurut ya. Kemudian kita cek barangnya nyampenya di periode yang sama atau enggak. Kita cek sudah masuk ke dalam GL 2016 atau belum ya. Masuk ke GL 2016. Ya, begitu juga untuk sebaliknya. Nah, tujuan dari prosedur subsequent receive atas akun piutang yaitu untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo piutang telah dicatat dengan benar dan dapat diyakini keberadaannya ya, atau tadi ini eksisten ya, occurrence ya, secara arti dia sama. Kemudian prosedur subsequent receive yang pertama mengecek detail pembayaran piutang pada bank statement ya, periode 1 sampai 31 Januari. Dan yang kedua, memeriksa kelengkapan dokumen penjualan ya, berupa invoice dan delivery notes, pastikan sudah di periode yang tepat. Dan yang ketiga, memastikan bahwa piutang yang telah dibayar di Januari, dia masuk ke dalam general ledger dan diakui sebagai piutang 31 Desember. Ya, jadi piutang yang dibayar di Januari, dia adalah atas penjualan yang terjadi di Desember kan ya, biasanya ya. Maka ini kita pastikan semua yang dibayar di sini masuk ke dalam piutang per 31 Desember 2016. Kemudian berdasarkan hasil uji prosedur alternatif dapat diperoleh kesimpulan bahwa transaksi periode sekian telah dicatat dengan benar dan dapat diyakini keberadaannya ya. Jadi ini contoh dari subsequent receivable ya. Nanti untuk utang juga ada sama prosedurnya, kurang lebih sama seperti ini. Kemudian ini ada Oke, itu tadi ya contohnya. Oke, selanjutnya silakan dibaca 2.6 oleh tadi terakhir sampai siapa ya? Hairunisa. Udah, Bu. Udah, Christian Dian Pamungkas. 2.6 Cadangan kerugian piutang. Standar akuntansi keuangan mensyaratkan piutang usaha disajikan atas dasar nilai realisasi bersih, net realizable value, yaitu sebesar jumlah yang akhirnya akan bisa diterima pembayarannya. Nilai piutang yang bisa direalisasi sebesar jumlah piutang usaha bruto dikurangi cadangan kerugian piutang. Klien memperkirakan jumlah cadangan kerugian piutang sebagai jumlah yang diperkirakan tidak akan tertagih. Prosedur yang perlu dilakukan auditor antara lain: 1. Memahami peraturan yang dibuat klien dengan penghapusan piutang. Auditor perlu mengetahui beberapa kebijakan antara lain: 1. Kebijakan penghapusan piutang usaha. Apakah klien menggunakan metode cadangan ataukah menggunakan metode penghapusan langsung? 2. Termin penjualan yang diterapkan perusahaan. Apakah N/30 dan seterusnya? 2. Mengkomunikasikan umur piutang kepada klien. Piutang-piutang yang melewati umur piutang sesuai termin penjualan perlu diperoleh informasi tentang status keuangan debitur. Apakah lancar dalam pembayaran ataukah tidak? Apakah debitur merupakan perusahaan yang bagus atau tidak?
Oke, terima kasih Christian. Tadi sampai mana dibacanya? Oke, cadangan kerugian piutang. Screen-nya mati. Cadangan kerugian piutang ini tadi ya terkait asersi, valuation, dan allocation. Ya, kita pastikan angka yang diakui di dalam piutang itu nilainya sudah nilai realisasi bersih ya dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Maka prosedur yang bisa dilakukan oleh auditor yang pertama tahu ya peraturan atau kebijakan yang dipakai oleh perusahaan terkait si piutang ini ya, penghapusan piutang. Ya, kemudian yang kedua, termin penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, apakah N30, N60, dan lain sebagainya. Ini untuk mengetahui nanti mana piutang-piutang yang dia udah lewat terminnya gitu ya. Yang kedua, mengkomunikasikan umur piutang kepada klien. Kemudian yang ketiga, silakan dilanjut baca oleh Laura. Iya, Bu. Yang ketiga, melakukan analisis cadangan kerugian piutang. Auditor melakukan perhitungan ulang cadangan kerugian piutang dan menentukan perbedaan perhitungan menurut klien dengan menurut auditor. Sebagai contoh, kita gunakan ilustrasi pada kertas kerja B1 daftar umur piutang di atas. Pada kertas kerja terlihat bahwa terdapat piutang yang berumur 0 sampai 30 hari. Terus ada 31 sampai 60 hari dan 61 sampai 90 hari. Berikut ini prosedur yang dilakukan auditor dan hasilnya. 1. Memahami peraturan klien tentang percadangan. Pada contoh ilustrasi ini, klien memiliki peraturan bahwa untuk piutang tak tertagih dibuat pencadangan kerugian piutang, termin penjualan N/30 sehingga untuk piutang berumur lebih dari 30 hari menjadi piutang yang meragukan. 2. Hasil komunikasi dengan manajemen diperoleh informasi bahwa untuk piutang-piutang yang lebih dari 30 hari masih dapat diterima karena debitur-debiturnya merupakan perusahaan bagus dan selalu lancar dalam membayar. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, debitur-debitur tersebut tidak pernah menunggak kecuali debitur CV Adi. 3. Melakukan analisis cadangan kerugian piutang. Auditor kemudian membuat kertas kerja B3 untuk mendokumentasikan informasi yang diperoleh kurang lebih sebagai berikut. Apanya? Coba bawa sini. Oke, terima kasih. Tadi tahap yang ketiga ya, prosedur yang ketiga melakukan analisis cadangan kerugian piutang. Ini bisa dihitung kembali apakah perhitungan nanti sudah sama atau belum. Oke, ini contoh ilustrasinya ya. Yang pertama, memahami peraturan klien tentang pencadangan. Umur piutang yang lebih dari N30 menjadi piutang yang meragukan. Jadi sebenarnya udah bisa dicadangkan ya kalau misalnya tadi umurnya udah lebih dari 30 hari. Tapi hasil komunikasi dengan manajemen diperoleh informasi bahwa tadi walaupun ada piutang yang di atas 30 hari, tapi masih tetap tertagih kok kata kliennya gitu, karena debitur-debiturnya merupakan perusahaan bagus dan selalu lancar dalam membayar. Jadi nggak pernah ada track record buruk gitu ya, pasti selalu terbayar walaupun terlambat sampai misalnya tadi 60 hari. Kecuali untuk si CVED. Nah, maka hanya si CVED doang nih nanti yang akan dibuat cadangan kerugian piutangnya ya, dibesarkan angkanya. Kemudian auditor membuat kertas kerja B3 untuk mendokumentasikan informasi yang diperoleh kurang lebih sebagai berikut. Ya, ini kertas kerja terkait analisis cadangan kerugian piutang ya. Tadi pertama ada saldo 222, kemudian per auditnya ada ditambah pencadangan ya karena si CVED. Jadinya tambah 592. Ya, 592.
yang 31 sampai 60 nih menurut perusahaan. Jadi ini juga ya pengkomunikasian juga penting karena lagi-lagi yang paling tahu mengenai debiturnya adalah si klien itu sendiri ya. Jadi nanti bagaimana kebijaksanaan dari klien terhadap tadi ya kalau misalnya ada yang menunggak lebih dari terminnya, kebijakannya seperti apa. Itu nanti keputusannya klien. Kemudian kesimpulan, pencadangan klien terlalu rendah karena klien tidak menghapus piutang yang telah lama umurnya. Selisih pencadangan terlalu besar. Sesuai komunikasi dengan manajemen, akhirnya klien setuju untuk menghapus piutang 370 karena debitur pilot. Untuk itu perlu dicadangkan lebih besar. Ini juga ada tick marknya ya, W, V, W, dan T ya. Sesuai buku besar klien tidak membuat cadangan karena debitur adalah perusahaan yang kuat dan selalu membayar ya. Ini ya justifikasi kenapa nggak dicadangkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Tadi berisik ya? Berisik. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan. Ini ya latihan esai ada 6 soal dan PG ada 7 soal. Iya, mohon maaf ya tadi saya buru-buru, semoga cukup jelas. Ya karena jam 9 ada training dari jurusan. Ini silakan dikerjakan pekan depan aja, pekan depan kita bahas sedikit ya. Yang pertama jelaskan informasi yang dihasilkan dari daftar umur piutang. Ini ada di PDF ini. Disebutkan prosedur audit apa saja yang dilakukan auditor terhadap daftar umur piutang. Kemudian nomor 3, 4, dan 5 ini terkait konfirmasi ya, dijelaskan bedanya apa, kemudian dipakainya kapan. Dan yang keenam, bagaimana prosedur alternatif apabila konfirmasi tidak terjawab. Ya, ini nanti kayak biasa yang sudah punya jawaban silahkan dipresentasikan ya. Ini berarti ada 6 orang. Ditambah soal PG-nya boleh nih dibagi 2 orang ya. Jadi 6 tambah 2, 8 ya. 8 orang silakan disiapkan. Oke, ada pertanyaan lain?